Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Anak-anak yang kami sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hadis sirah kelas 6. Kita masuk dalam semester genap. Kita awali dengan pelajaran 1. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 3. Pelajaran 1, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak air di hadapannya. Pengertian mukjizat. Apa itu pengertian mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebagai tanda atau bukti kenabian. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebagai tanda atau bukti kenabian. Ya. Mukjizat para nabi antara nabi satu dengan nabi yang lain tidak sama, berbeda-beda. Di antara mukjizat para nabi antara lain yang pertama di sini contohnya adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim, yaitu beliau tidak terbakar oleh api. Kisah ini saya yakin kalian sudah mengetahuinya ya, karena sangat masyhur. Kemudian juga dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan membelah laut pada saat dikejar oleh Raja Fir'aun. Saya yakin juga kalian sudah pernah membaca kisah ini. Kemudian yang ketiga, mukjizat Nabi Isa. Di antaranya beliau bisa berbicara ketika masih bayi. Mukjizat Nabi Isa tidak hanya satu, banyak ya. Salah satunya adalah beliau bisa berbicara ketika masih bayi. Kemudian yang keempat, Nabi kita Muhammad SAW juga mempunyai mukjizat yang sangat banyak. Dan dalam pelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari salah satu mukjizat beliau, yaitu mampu memperbanyak air di hadapannya. Dan tentunya semua mukjizat-mukjizat ini yang dimiliki oleh para nabi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan semuanya terjadi atas izin Allah Ta'ala. Semuanya terjadi atas izin Allah Ta'ala. Di sini kita akan mempelajari mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah memancarnya air dari kedua tangan Nabi SAW. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya, yang intinya ketika para peristiwa Hudaybiyah, yaitu para sahabat kehausan. Pada peristiwa Hudaybiyah, para sahabat kehausan karena airnya kehabisan air. Sementara Rasulullah SAW hanya memiliki kantong air dari kulit. Maka beliau berwudu dengan air tersebut. Kemudian para sahabat berdatangan kepada beliau dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki air untuk berwudu." Ya. Ketika hendak sholat, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW karena tidak mempunyai air untuk berwudu. Dan juga untuk minum.
kecuali air yang ada di hadapanmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau pada kantong air tersebut, lalu air mengalir dari sela-sela jari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan mata air yang mengalir, masya Allah ya. Air mengalir dari sela-sela jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan mata air yang mengalir. Dan air tersebut bisa mencukupi untuk kebutuhan minum dan wudu para sahabat, bahkan lebih. Tidak hanya cukup tetapi bahkan lebih. Dan dikisahkan bahwa jumlah pada saat itu, jumlah para sahabat pada saat itu adalah 1.500 orang. Jumlah yang sangat banyak ya tentunya. Dan dikatakan oleh Jabir bahwa seandainya jumlah kami 100.000, maka sungguh air tersebut mencukupi. Berarti air yang keluar dari sela-sela jari jemari Rasulullah SAW sangat banyak. Kemudian di kisah yang lain, yaitu diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika itu air kami tinggal sedikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, carilah sisa air. Maka para sahabat berdatangan dengan membawa bejana yang berisi sedikit air. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Beliau berkata, marilah bersuci dengan penuh keberkahan, dan keberkahan itu dari Allah Ta'ala. Sebenarnya peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memperbanyak air di hadapannya ini berulang kali. Namun di sini hanya kami sampaikan 2 contoh saja. Dan belum pernah terdengar semisal mukjizat besar ini dari selain Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan akan kenabiannya dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pelajaran 2, yaitu hadis tentang wakaf air. Dalil tentang hadis tentang wakaf air bisa kalian lihat di buku paket halaman 7 ya. Sekarang kita akan mempelajari makna hadisnya. Yang pertama adalah ma'un yusta'zabu. Ma'un yusta'zabu, yang artinya air tawar yang bisa diminum. Kemudian bi'ru rumata atau bi'ru rumah, yaitu sumur rumah, yaitu sumur yang memiliki air tawar yang terletak di Madinah sebelah utara Masjid Qiblatain di daerah Wadi Al-Aqi'. Pada awalnya adalah milik seorang Yahudi. Kemudian ia menjual airnya kepada penduduk Madinah. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu membelinya seharga 20.000 dirham dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Kemudian makna hadis yang selanjutnya adalah fayaj'alu dalwahu ma'adila'il muslimina, yaitu menjadikannya sebagai air minum bagi seluruh kaum muslimin dan mementingkan dan tidak mementingkan dirinya sendiri, yaitu menjadikan sumur tersebut untuk air minum bagi kaum muslimin. Artinya disedekahkan untuk kaum muslimin. Bi khairin lahu minha fil jannah,
Maknanya adalah Allah menggantikan apa yang telah ia infakkan dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang berlipat ganda. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama adalah keutamaan wakaf di jalan Allah Ta'ala. Keutamaan wakaf di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan memberi minum ketika sedang membutuhkan dan pahala yang besar di dalamnya. Keutamaan memberi minum terutama kepada orang yang sangat membutuhkan, dan tentunya ini akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian faedah yang lain adalah di dalam hadis kita ketahui keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang keempat yaitu investasi optimal pada harta yang bermanfaat untuk pemiliknya di dunia dan akhirat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya kita mengenal biografi sahabat Utsman bin Affan. Nasab beliau yaitu Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Abi Manaf Al-Quraisy. Beliau digelari Dzun Nurain yang artinya pemilik dua cahaya. Yaitu karena menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu siapa? Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Kemudian sifat-sifat beliau. Beliau terkenal memiliki sifat dermawan, pedagang yang ulung, penyambung silaturahmi, dan pemalu. Beliau mempunyai sifat pemalu. Dan bahkan para malaikat pun malu kepada beliau. Kemudian keutamaannya, beliau termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Termasuk dari para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Hijrah ke Habasyah dan Madinah. Mengikut. Dan menikahi dua putri Rasulullah. Termasuk sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Dan beliau meninggal sebagai syahid. Kemudian wafat beliau. Wafat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu beliau wafat di Madinah pada tahun 35 Hijriah dan dimakamkan di sana. Ya, semoga Allah meridhoinya. Alhamdulillah, pelajaran telah selesai. Sekarang kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, apa arti mukjizat? Kemudian sebutkan dua saja mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lain yang kamu ketahui. Kemudian yang kedua, sebutkan dua keutamaan sahabat Utsman bin Affan. Kalian tulis jawabannya, kemudian kalian kirimkan kepada pengampu masing-masing. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.